SAW bersabda, Allah turun nuzul, turun mereka memahami dalam bahasa Arab. Apa kita mau mengatakan bahwa kita lebih pandai bahasa Arabnya, lebih Arab dari mereka? Telah datang Allah yang di atas arsy mendekat ke bumi sampai ke langit yang pertama. Dan ketika kita di sana sedang sholat, bersatu dua kedekatan hakiki dan kedekatan ma'nawi. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, maka kita harus yakini teman-teman, karena ini yang bersabda adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Itu hadisnya Sahih Al-Bukhari. Ya Bang ya. Imam Hajar Al-Asqalani menyatakan, keyakinan ulama-ulama salaf, para imam-imam salaf, famu'taqadu salafil a'immah, keyakinan salaf para imam kita, wa ulama sunnati, dan keyakinan ulama ahli sunnah wal jamaah minal khalafi, dari kalangan khalaf, annallaha munazzahun anil harokati, Allah itu harus disucikan dari harokah, gerakan. Turun itu bergerak dari atas ke bawah. Dan keyakinan ulama ahli sunnah baik dari salaf maupun khalaf, Allah itu suci dari harokah dan gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah video tentang penjelasan dari Ustadz Sani Uye yang meluruskan pemahaman pemahaman penyimpang dari golongan dari kelompok Salafi Wahabi, di mana mereka itu mengaku pengikut ulama salaf sehingga menamakan diri itu Salafi, tapi akidahnya, keyakinannya bertolak belakang dengan akidah ulama salaf. Hanya ingin mereka diterima oleh masyarakat awam, mereka berani berbohong mengatasnamakan ulama salaf, mengatasnamakan imam 4 mazhab. Seperti contoh di sini, ini ceramah dari Rizky Maisaputra ya. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam tiap malamnya. Orang-orang Wahabi meyakini Allah turun seperti turunnya manusia. Ini akidah yang sesat, akidah yang menyimpang, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka meyakini Allah turun dari dunia itu tujuannya untuk mendengarkan, mengabulkan doa umat Islam atau doanya kaum muslimin yang melakukan sholat malam. Sekarang ya, mereka tidak mau kalau kita itu menggunakan akal. Artinya agama dirasionalkan itu mereka tidak mau. Katanya mau agama kok diakal-akali seperti itu. Sebetulnya tidak. Agama Islam itu memang rasional ya. Agama Islam itu memang rasional, bukan diakal-akali. Begini, untuk lebih jelasnya nanti saya tanggapi setelah Ustadz Sani Uye itu menanggapi. Berikut ini videonya. Pada kesempatan kali ini kami ingin meluruskan saudara tercinta kami, yaitu Rizky Maisaputra. Beliau sedang membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya ila akhirih.
Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Maka kita harus yakini teman-teman, karena ini yang bersabda adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam video itu sangat jelas sekali, beliau Rezeki Maisa Putra sedang menanggapi apa yang dinyatakan oleh Al-Mukarram Kaiji Idrus Romli hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umrah, amin ya rabbal alamin. Dan kata saudara kami Rezeki Maisa Putra, Allah itu turun, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan itu hadis, kita harus yakin itu, karena yang bersabda demikian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata saudara kami Rezeki Maisa Putra. Salam hormat kepada Abang Rezeki Maisa Putra. Sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, kita senantiasa harus saling menasihati, saling berbagi. Kalau ada saudara kita yang keliru, maka kita harus meluruskan. Dan untuk membantah pernyataan Kaiji Idrus Ramli, beliau Rezeki Maisa Putra ini mengambil video daripada Ustadz Wahabi, yaitu Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Yang mana kita tahu Zulkarnain bin Muhammad Sunusi ini merupakan salah satu ustadz Wahabi yang sudah pernah kami bongkar kedustaannya. Dusta atas nama Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Al-Imam Al-Bukhari itu tidak mentakwil katanya, padahal jelas dalam kitab Sahih Bukhari Imam Al-Bukhari mentakwil ayat suci Al-Quran mengenai hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Itu hadisnya Sahih Al-Bukhari. Kami bacakan dulu maksud hadis itu bagaimana, dan sebelum kami membacakan maksud hadis, silakan cek di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini kitabnya Bang ya. Ini karya daripada Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini Al-Hafidh ahli hadis Bang. Kata beliau Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan dalam kitabnya Fathul Bari ini, punya kami juz ke-8 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ini juz ke-8 ya, halaman 106. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, famu'taqadu salafil a'immati wa ulama'is sunnati minal khalafi annallaha munazzahun anil harakati wat tahawuli wal hululi laisa kamitslihi syai'un. Keyakinan ulama-ulama salaf, para imam-imam salaf, famu'taqadu salafil a'immah, keyakinan salaf para imam kita, wa ulama'is sunnati, dan keyakinan ulama ahli sunnah wal jamaah, minal khalafi, dari kalangan khalaf, annallaha munazzahun anil harakati, Allah itu harus disucikan dari harokah, gerakan. Turun itu bergerak Bang, dari atas ke bawah. Dan keyakinan ulama ahli sunnah, baik dari salaf maupun khalaf, Allah itu suci dari harokah, dari gerakan, wattahawuli, dan dari pindah tempat Bang. Hari ini karena komentator di video kami itu, mereka itu selalu ngotot ya, mereka selalu ngotot, bahkan melecehkan, meremehkan Ustaz Sani Uye ya. Jadi kepada saudara-saudara Salafi Wahabi yang menonton video ini ya, coba perhatikan baik-baik ya. Jadi kami itu membantah, meluruskan pemahaman dari kalian, dari ustaz-ustaz kalian itu tidak asal ngomong. Ini ada dalilnya ya. Tidak sembarangan, beda dengan ustaz kalian yang hanya nyerocos saja ya, tanpa didasari dengan referensi atau dalil-dalil yang kuat ya. Di sini yang dikatakan oleh ustaz kalian tentang Allah yanzilu rabbuna diartikan Tuhan turun ke langit dunia, itu diartikan secara lafziyah. Dan kalian orang-orang Wahabi tidak suka takwil, bahkan menuduh Imam Bukhari itu tidak melakukan takwil, padahal beliau itu melakukan takwil menurut keterangan yang telah disampaikan oleh Ustaz Sani Uye di sini.
Dan keyakinan Allah itu tidak bertempat, tidak ada gerakan, dan suci Allah suci dari sifat-sifat makhluk. Seperti dari kami di Syai'un di sini. Ulama-ulama salaf dan ulama khalaf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak meyakini, tidak punya keyakinan, tidak berakidah bahwasanya Allah itu bersifat seperti sifatnya manusia. Dari pindah tempat, dari sini menuju ke sana. Lah, ini kagak bener begitu. Wal hulul, dan Allah suci dari hulul. Kemudian laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang sama dengan Allah, apapun tidak ada yang sama. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ini surat Al-An'am ayat ketiga. Ayatnya jelas bang, wa huwallahu iku fis samawati wa fil ardi. Allah ada di beberapa langit. Samawat itu bang, samawat, ngerti ya? Ini mulhaq bi jam'il muannats salim. Samawat mufradnya samaun, langit. Kalau samawat beberapa langit, berarti Allah ada di beberapa langit. Wa fil ardi, dan Allah ada di bumi. Ini ayat bang. Kalau kita hanya ada hadis Allah di begini-begini, lalu kita ini harus kita yakini. Iya, sekarang ada ayat bang, Allah ada di beberapa langit dan Allah ada di bumi. Ayo bang, kita wajib yakin pada ayatnya bahwa wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Tetapi ketika ada orang ngomong Allah ada di langit dan ada di bumi, ini problem. Jelas ini bukan ayatnya. Ayatnya wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Makanya orang anti takwil bingung bang. Orang yang menolak takwil akan bingung. Dia sudah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah pokoknya di arsy. Lalu dikasih ayat ini wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Allah ada di beberapa langit dan ada di bumi. Pusing bang. Ngerti ya? Anti takwil. Makanya ketika ada ayat begini, Al-Imam Al-Qurtubi, beliau ulama pakar ilmu tafsir, kata beliau, wal qaidatu tanzihuhu jalla wa azza anil harakati wal intiqali wa syaghlil amkinati atau wasulil amkinati. Kaidah yang harus kita pegang ini bang, tanzihuhu jalla wa azza anil harokati, mensucikan Allah jalla wa azza dari harokah, dari gerakan wal intikol, dan dari perpindahan bang. Kalau dari langit, apa itu, kalau dari arsy turun ke langit, ini terjadi perpindahan wasyalil amkinah, dan Allah itu harus disucikan dari tempat bang. Kemudian mari kita juga cek di dalam kitab di sini Al-Istidhkar, karya daripada Al-Imam Ibnu Abdil Bar, punya kami juz kedua, halaman 530, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ketika menjelaskan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, apa yang dimaksud? Menurut Al-Imam Ibnu Abdil Bar, wa qad qalat firqatun muntasibatun ila sunnati innahu yanzilu bidzatihi wa hadza qaulun mahjurun li'annahu ta'ala dzikruhu laisa bimahallin lil harakati wala fihi syai'un min alamatil makhluqati. Waqad qalat firqatun, waqad qalat lan teman-teman wis ngomong sapa firqatun, sekelompok manusia ada yang ngomong muntasibatun ila sunnati, yang mana mereka mengaku dirinya, menisbatkan dirinya sebagai orang yang ahli sunnah. Ada orang yang merasa dirinya ahli sunnah, dia ngomong gini, innahu yanzilu bidzatihi, Allah turun dengan zatnya. Allah turun dengan zatnya. Ada yang ngomong begini, dan orang itu mengaku dirinya sebagai ahli sunnah. Wa hadza qaulun mahjurun, kata Imam Ibnu Abdil Bar, pendapat yang menyatakan demikian, yaitu Allah turun dengan zatnya, qaulun mahjurun, pendapat yang ditolak. Li'annahu ta'ala dzikruhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa bimahallin lil harakati, Allah tidak bergerak, wala fi syai'un min alamatil makhluqati, dan Allah itu tidak memiliki tanda-tanda makhluk. Makhluk gimana bang? Dari sini pindah ke sana, itu makhluk. Allah tidak seperti makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian mari kita perjelas lagi
dengan mengutip pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini aikan daripada ulama Syafi'iyah di dalam kitab beliau yang bernama Al-Minhaj. Ini syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, punya kami terbitan Darul Ihya Turaf Al-Arabi. Bang, silakan cek dalam kitab Syarh Nawawi ini atau Al-Minhaj ala Syarhi Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, juz ke-6 bang, juz ke-6 halaman 36. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samid dunya fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Ini kan hadisnya bang ya. Tuhan kami yanzilu sapa rabbuna, nuzul sapa rabbuna kulla lailatin, setiap malam ila samid dunya, turun ke langit dunia katanya ya, katanya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Kata Imam An-Nawawi, hadzal haditsu min ahaditsis sifati, hadis ini termasuk hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masalah mengenai hadis sifat, wa fihi madhhabani masyhurani lil ulama'i, tentang masalah hadis sifat ini terbagi dua mazhab yang sudah populer di antara kalangan para ulama. Sabaqa idahuhuma fi kitabil iman, yang mana penjelasannya sudah berlalu dalam kitabul iman. Wa mukhtasaruhuma, ringkasannya begini, anna ahadahuma wa huwa madhhabu jumhuri salafi wa ba'dil mutakallimina annahu yu'minu bi annaha haqqun ala ma yaliqu billahi ta'ala. Madhab yang pertama, dan ini madhabnya jumhur salaf, mayoritas salaf, dan madhab sebagian ahli kalam, annahu yu'minu bi annaha haqqun, bahwa masalah sifat-sifat itu harus diimani, kita beriman ala ma yaliqu billahi ta'ala, sesuai dengan apa yang patut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna zahiraha al-muta'arafa fi haqqina ghairu muradin, ghairu murad. Tapi yang jelas zahir dari sifat-sifat seperti itu bukan itu yang dimaksud bang. Jadi bukan Allah turun benar, bukan itu yang dimaksud bang. Begitulah. Wala yatakallamu fi ta'wiliha, dan ulama salaf maupun sebagian ahli kalam, beliau semua itu tidak pernah berbicara tentang takwilnya, hanya saja dicatat ma'atiqadi tanzihillahi ta'ala an sifatil makhluqati. Tapi beliau, para ulama salaf dan sebagian ahli kalam, ketika tidak mentakwil, namun mereka tetap meyakini bahwa Allah harus disucikan an sifatil makhluqati. Allah harus disucikan dari sifat-sifat makhluk. Apa makhluk itu bareng? Sifatnya bagaimana makhluk? Pindah bang, dari atas turun. Kalau ini maksud turun, lo makhluk gitu, dari pohon turun ke bumi. Dan Allah tidak seperti itu. Allah harus disucikan dari sifat-sifat makhluk. Wa anil intiqali, dan Allah harus disucikan dari perpindahan, intiqal, wal harokat, wasairi samatil makhlqi. Pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Khalqi. Kemudian watsani madhabu aktsari mutakallimina wa jama'atin minas salafi. Pendapat yang kedua tentang masalah sifat-sifat itu, ini mazhabnya mayoritas ahlul kalam dan sekelompok ulama-ulama salaf. Wa huwa mahkiyun huna an Malikin wal Auza'i annaha tuta'awwalu ala ma yaliqu biha bihasabi mawatiniha. Pendapat yang kedua ini aktsarul mutakallimin dan sekelompok ulama salaf, dan ini diceritakan pendapat ini dari Imam Malik bin Anas dan Imam Al-Auza'i, bahwa ayat-ayat seperti itu, hadis-hadis tentang sifat itu harus ditakwil sesuai dengan apa yang cocok gitu bang ya. Fa'alaha, oleh karena ini ta'awwalu hadzal hadits ta'wilaini, mereka mentakwil hadis ini menjadi dua pentakwilan. Ahaduhuma ta'wilu Malik bin Anas wa ghairihi maknahu tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu. Takwil pertama, dan ini takwil yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas dan imam yang lain, maksudnya maknahu, maksud hadis tadi tanzilu rahmatuhu,
rahmat Allah turun, bukan Allahnya yang turun, rahmat Allah turun, wa amru dan amrnya Allah turun, wa malaikatu atau malaikatnya Allah yang turun, kama yuqalu sebagaimana ada ungkapan fa'ala sultanu kadza idza fa'alahu atba'uhu bi amri. Penguasa, pemimpin melakukan begini, padahal yang melakukan bawahannya, Bang. Contohnya, Bapak Jokowi Presiden Indonesia, beliau membuat jalan tol, padahal bukan Pak Jokowi yang bikin, tetapi bawahannya, suruhannya. Sehingga bahasa ketika Bapak Jokowi yang nyuruh membuat jalan tol, maka kemudian ada bahasa Bapak Jokowi membuat jalan tol di Indonesia. Meskipun yang membangun bukan Bapak Jokowi, tapi atas perintah Bapak Jokowi. Begitu juga Bang dengan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Begitu Bang. Ini takwil pertama. Wasani, takwil kedua, annahu alal isti'arati. Maksudnya itu hanya majas isti'arah, Bang. Wa ma'nahu al-iqbalu 'ala ad-da'ina bil ijabati wa lutfi. Maksudnya Allah menyambut orang-orang yang berdoa kepadanya untuk dikabulkan doanya atau menyambut dengan sebuah kelembutan. Lah ini Bang maksudnya. Makanya harus hati-hati di dalam memahami hadis. Hadisnya benar. Hadisnya sahih Bang. Tetapi apakah pemahaman kita tentang hadis sahih atau pemahaman kita tentang ayat suci Al-Quran itu benar? Ini problem. Makanya kita butuh keterangan para ulama. Demikianlah penjelasan dari Ustadz Sani Uye. Jadi sangat jelas ya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu kesimpulan yang dimaksud dalam hadis tersebut, Allah turun dari ke langit dunia setiap malam, itu bukan zatnya yang turun, tapi ada yang mengartikan bawahannya, yakni malaikat yang turun. Ada yang ulama yang mengatakan rahmatnya yang turun. Dan ini ulama yang mengatakan ya, bukan orang sembarangan, bukan hanya orang sekarang yang cuman sok ngaku-ngaku ahlus sunnah, yang ngaku-ngaku pengikut salat, tetapi pendapat yang dipakai adalah pendapat yang bukan yang bukan ulama salaf. Seperti itu. Orang-orang Wahabi ini ya ngerasa paling benar sendiri, sehingga orang lain dipaksa untuk mengikuti pemahamannya ya. Orang lain yang tidak mengikuti pemahamannya dibilang sesat ya. Kami tidak seperti itu. Kami memahami ini atas dasar mengikuti ulama salaf yang seperti itu. Orang Wahabi itu hanya ngaku-ngaku saja mengikuti ulama salaf. Bapak Ibu pemirsa TV dimanapun Anda berada, hanya inilah video yang kami bawakan untuk pemirsa sekalian. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para pemirsa sekalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.